MGA. Bab 428 Garis Keturunan yang Diwariskan. Rasa haus Anda dalam sumber daya budidaya menjual Anda habis. Pada awalnya, sebelum melarikan diri dari villa bergengsi, Anda tidak menipu apapun kecuali manik-manik mendalam. Dan itu bahkan sejumlah besar. Petik 2. Beberapa hari setelah Anda menipu mereka, kultivasi Anda meningkat. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Petik 2. Jadi, jika saya tidak salah menebak, metode kultivasi Anda adalah Anda harus menghabiskan banyak sumber daya. Jadi, saya tahu bahwa Anda bukan tubuh surgawi. Kekuatan khusus yang Anda pegang sangat mungkin adalah jenis garis keturunan. Garis keturunan yang sangat kuat, kata Ziling. Bloodline. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tercengang karena dia tidak pernah berpikir bahwa Divine Lightning di tubuhnya adalah sejenis garis keturunan. Lagi pula, benda itu baru saja tiba-tiba mengebor ke tubuhnya ketika dia berusia 10 tahun. Jadi sebelumnya, Chu Feng selalu merasa bahwa dia adalah tubuh surgawi. Ya, di dunia ini, selain kekuatan surgawi khusus yang dimiliki tubuh surgawi, orang-orang yang memiliki garis keturunan diturunkan kepada mereka juga memahami kekuatan khusus. Petik 2. Misalnya, dinasti Jiang, apa yang mereka pahami adalah garis keturunan khusus yang diwariskan. Jadi, ketika klan mereka meningkatkan budidaya mereka, mereka membutuhkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Petik 2. Namun, kamu berbeda dari mereka, kata Ziling. Berbeda, bagaimana bisa begitu? Tanya Chu Feng. Jika saya tidak salah, lebih dari 1 juta manik-manik mendalam telah sepenuhnya disempurnakan oleh Anda. Dan setelah menyaring begitu banyak manik-manik mendalam, Anda hanya naik dari tingkat ketiga dari ranah mendalam ke tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Jumlah sumber daya yang Anda butuhkan sangat mengerikan. Ini adalah sesuatu yang jauh dari sebanding dengan orang-orang dari dinasti Jiang. Petik 2. Selain itu, kamu terus-menerus menembus level, sehingga menyatakan 2 hal. Petik 2. Pertama, jumlah sumber daya budidaya yang Anda butuhkan sangat besar. Kedua, menerobos. Bagi Anda, tidak terkendali. Setidaknya, di dalam level, tidak ada batasan. Selama Anda memiliki sumber daya budidaya yang memadai, Anda dapat dengan mudah menerobos. Petik 2. Apakah saya benar? Tanya Ziling. Ini, bagaimana kamu tahu? Chu Feng mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil itu, Ziling, benar-benar telah melihat melalui dirinya dengan sangat jelas dan bahkan memahami metode kultivasinya dan aturannya untuk menerobos. Itu benar, semua yang saya katakan benar, namun, Ziling tiba-tiba merayakan, dan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu gadis, kamu menguji saya? Chu Feng melihat melalui niat Ziling dan dia tidak bisa menghindari menjadi sedikit marah. Sebenarnya, aku hanya menebak karena pada awalnya, setelah bertukar pukulan denganmu di White Tiger Villa, aku bertanya pada kakekku ketika aku kembali. Selain tubuh surgawi, orang macam apa yang bisa menangkap kekuatan yang sangat kuat dan istimewa? Petik 2. Kakek saya bilang ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah orang-orang yang secara bawaan memiliki warisan garis keturunan. Dan yang lainnya adalah orang-orang yang membudidayakan teknik terlarang yang terlarang. Petik 2. Mereka yang mengolah teknik misterius terlarang meniru kultivasi tubuh surgawi. Mereka dapat, dengan teknik misterius terlarang, mendapatkan kekuatan khusus yang sebanding dengan tubuh surgawi. Dan metode kultivasi hanya dengan mempelajari teknik misterius dan mereka tidak memerlukan sejumlah besar sumber daya budidaya. Petik 2. Namun, metode budidaya itu disertai dengan bahaya besar. Biasanya, selama periode waktu penanaman khusus, mereka akan menerima siksaan dari teknik misterius. Ini disebut hukuman surgawi. Petik 2. Hukuman surgawi akan muncul secara rutin. Jika mereka tahan, mereka dapat terus berkultivasi. Jika mereka tidak bisa, mereka akan mati. Namun Anda jelas tidak memiliki hal seperti itu. Petik 2. Jadi, kamu harus menjadi orang yang mewarisi garis keturunan. Namun kamu jelas berbeda dari orang-orang di dinasti Jiang. Jadi, tidak mungkin Anda bagian dari dinasti Jiang. Juga, kakek saya mengatakan. Apa yang kakekmu juga katakan? Chu Feng tidak sabar bertanya dengan cermat. Kakek saya juga mengatakan bahwa garis keturunan berbeda dari tubuh surgawi. Tubuh surgawi adalah berkah surga. Kekuatan mereka berasal dari pemberian surga. Tapi garis keturunan, kekuatan mereka berasal dari kultivator yang mendapatkannya sendiri. Kekuatan mereka berasal dari kerja keras mereka sendiri. Petik 2. Garis keturunan bisa berkembang setelah darah seseorang berevolusi. Generasi masa depan mereka, anak-anak cucu, juga dapat menikmati manfaat serupa. Jadi, ada berbagai tingkat garis keturunan. Petik 2. Tingkat, level apa? Chu Feng terus bertanya dengan cermat karena dia mengetahui beberapa hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Juga,
Hal-hal seperti itu benar-benar cocok dengan dirinya saat ini. Bahkan kakekku tidak tahu tentang level. Dia mengatakan bahwa dia hanya melihat beberapa di buku-buku kuno. Karena jika itu benar atau salah, dia juga tidak dapat mengkonfirmasi. Petik 2. Tapi kakekku mengatakan bahwa level terendah dari garis keturunan adalah Royal Bloodline. Petik 2. Misalnya, Dinasti Jiang, klan Royal Jiang, apa yang mereka warisi haruslah Royal Bloodline. Itu sebabnya mereka disebut klan Royal Jiang. Petik 2. Kakekku juga mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak klan dengan Royal Bloodlines di wilayah Laut Timur. Mereka tidak bisa dianggap sebagai klan bangsawan. Mereka hanya bisa dikatakan klan yang telah ada lebih lama. Petik 2. Jadi, itu sebabnya dinasti Jiang datang ke tempat seperti benua 9 provinsi untuk menyebut diri mereka sebagai raja. Untuk menyebut diri mereka sebagai penguasa. Karena di wilayah Laut Timur, mereka benar-benar tidak banyak. Sebaliknya, di tempat ini, mereka dapat menyebut diri mereka sebagai penguasa suatu daerah dan berkembang dengan aman dan stabil. Petik 2. Adapun klan yang lebih kuat dari dinasti Jiang, ada beberapa. Namun pada kenyataannya, mereka juga memiliki Royal Bloodline. Hanya karena darah di tubuh mereka lebih kuat, yang menyebabkan mereka menjadi lebih kuat dari klan kerajaan lainnya. Dan hanya dengan begitu mereka dapat menempati bagian tanah di wilayah Laut Timur. Petik 2. Ngomong-ngomong, setidaknya di wilayah Laut Timur, kakekku belum melihat klan yang berada di atas klan kerajaan. Yang juga berarti bahwa di wilayah Laut Timur, garis keturunan yang lebih kuat daripada garis darah kerajaan belum pernah muncul sebelumnya. Petik 2. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah bahwa area khusus garis keturunan Anda berbeda dari dinasti Jiang. Kakek saya pernah berkata bahwa semakin tinggi garis keturunannya, jumlah sumber daya kultivasi yang dibutuhkan seseorang akan semakin besar. Petik 2. Karena orang-orang dengan garis keturunan yang kuat akan selalu memiliki kesulitan yang lebih tinggi berjalan di jalan budidaya bela diri. Jadi, sumber daya yang mereka butuhkan untuk memberi makan darah mereka akan menjadi lebih besar. Petik 2. Ini yang disebut harga, karena garis keturunan bukanlah tubuh surgawi. Mereka tidak akan mendapatkan berkah dari surga. Petik 2. Jadi, untuk orang yang mewarisi garis keturunan, jika mereka ingin mendapatkan kekuatan, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi dan mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk mendapatkannya. Petik 2. Juga, semakin tinggi level garis keturunan seseorang, semakin kecil batasan yang mereka miliki. Itu juga berarti bahwa selama seseorang memiliki sumber daya yang memadai, mereka dapat menembus level yang tak terbatas. Petik 2. Itu orang dengan garis keturunan tingkat tinggi. Tanda yang paling jelas adalah mereka menembus level dengan cepat. Dan itu masuk akal karena kekuatan garis keturunan mereka kuat sedemikian rupa. Dan itu bisa menghilangkan banyak ikatan karena itu. Petik 2. Misalnya, jika orang normal ingin membuat terobosan untuk level tunggal, setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka harus memahaminya. Mereka harus memahami seluruh wilayah baru. Tetapi orang-orang dengan garis keturunan tingkat sangat tinggi tidak perlu memahami apapun. Petik 2. Itu karena bakat mereka tinggi seperti itu. Mereka kuat seperti itu. Mereka tidak perlu memahami level. Karena sejak memasuki ranah itu sendiri, mereka sudah memahami segalanya ranah itu. Petik 2. Tentu saja, bakat seperti itu akan selalu tetap dibatasi. Misalnya, alam surga, bahkan jika orang memiliki garis keturunan level yang lebih tinggi. Setelah mencapai ranah itu, mereka masih akan diminta untuk memahaminya. Dan kesulitan untuk memahami akan menjadi lebih sulit ketika ranah itu naik. Kata Ziling.